Pot ina selini lengan harus sampai ke terus pasang sepatu boot. Jadi dari bawah terus ke tengah. Nah, pakai celemek, kemudian pakai celemek ke atas. Kita habis sini ke bawah dulu. Jadi masker, kalau urutannya kan di sini. Masker, habis masker, kaca mata. Ini. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4, terus ditutup kap. Jadi ketutup semuanya. Tapi kalau Anda mau dari atas, susah aja sana, sini. Tapi Anda akan gini-gini masukinya, ya. Nanti kamu siap-siap sesuai dengan itu. Ini seolah-olah sudah kita pasang. Sudah kita pasang, jadi kita cuci tangan. Jadi habis kita siap semua alat supaya kita nggak nyemprot dengan cuci tangan 6 langkah. Kamu udah hafal asal. Kita cuci tangan, kemudian kita patahkan ampul. Tuh. Pas. Pakai sarung tangan dulu gitu. Ini patahkan dulu. Nanti pakai sarung tangan ini patahkan dulu. Setek, taruh sini. Baru pakai sarung tangan. Sekarang itu ini udah nggak boleh pakai lagi untuk perentang. Kita langsung pakai ujung. Perentang tidak boleh, pakai tangan kita sudah cuci tangan. Kemudian tadi kita bilang perhatikan, ini kita lihat ini. Ini kita lepas. Kursinya ambil lagi. Ini ambil ya. Tangan ini belum. Kita nggak pakai. Tadi yang kita ajarkan. Terus kemudian masukkan tadi sudah masuk, kemudian kita ambil satu C. Ya, ini buang di tempat safety box. Ini nggak ada safety boxnya ya, nanti ada safety box. Langsung buang ke safety box. Oke, kemudian masukkan lagi. Nah, kita sekarang waktunya vulva hygiene. Ini namanya one hand. Namanya one hand. Iya. Ya. Kemudian kita siapkan tadi setengah koper. Ini dipasang benar. Ini kita kalau jauh ini deketin, gitu maksudnya. Kalau kita ngambilnya terlalu jauh, ya. Kemudian kita ambil satu seperti kemarin, kita tutup. Kemudian ini yang di depan. Ibu, kita mau melakukan periksa dalam untuk menentukan apakah benar sudah waktunya Ibu dipimpin persalinan. Dan ini sebelumnya kita lakukan daerah kewakilan kita bersihkan ya Bu, supaya kuman tidak masuk ke dalam. Jadi apa aja boleh komunikasi itu. Kemudian perhatikan di sini. Nah, kita lakukan sini. Kita ambil untuk kita buka. Terus kemudian kita pakai. Kita lima-limanya peresnya bukan di sini, tapi di peresnya di bengkok. Kemudian
kita. 1, 2, yang 3 di mana? Kiri. Yang 3 di kiri, yang 2 di Kanan. ini. Yang ini nggak boleh pegang-pegang, ini tangan kita gini. Dari labia Mayora. Terjauh. dulu. Kita nggak boleh terdekat, terjauh dulu. Lalu labia mayor Terdekat. Lalu kita ambil, kita buka labia minor, labia mayor dan minor kita buka sampai tampak Ureter. sampai tampak Klitoris. Ini tampak klitoris, kita lihat karena di dekat klitoris ada apa? Ureter. Sebelahnya yang kita melihat pembesaran kelenjar Scan. kelenjar scan, pembesaran kelenjar scan. Yang kelenjar patuli kan di bawah. Kemudian buka. Nah, dari dekatnya ini ambil set. Kemudian yang terdekat dari labia, dari dekat klitoris labia minor. Kan ini ada 3 nih. Nah, set ambil dari sini, set ambil. Iya, kemudian dari klitoris sampai ke Perineum. Oke. Ini betulnya kepalanya terlentang tuh. Kebalik saya itu. Babynya. Naruhnya sih. Mana naruh? Si Pen. Maaf. Si Pen maaf ya. Belakang kepala. Nah, ini belakang kepala di sini. Ini. Kalau kita mana jauh, kita nggak boleh pakai tangan. Kita dorong pakai ini. Pokok yang steril itu usahakan kita nggak megang apa-apa, ya. Kemudian kita akan melakukan vaginal touche. Mari kita lakukan. Kita periksa dalam ya Bu. Masukkan ini, buka dulu. Kemudian masukkan Jari tengah. dari tengah, kemudian kita Dari masuk telunjuk. dari Telunjuk. nah baru ini pindah ke fundus uteri untuk menekan pindah fundus uteri. Kemudian hasilnya apa? Kalau udah mau bisa dipimpin, Vulva dan vagina tidak ada kelainan. terus Persio tidak teraba. Pembukaan lengkap. Kepala. Bukan sebelumnya itu apa? Ketuban positif atau utuh. terus Presentasi kepala. kepala, Penurunan Hodge 34. penurunan Hodge 34, Tidak ada molase. Penunjuk penunjuk ubun-ubun kecil. Posisi depan. depan, terus Tidak ada molase. ya kalau ada masa, kemudian kita akan melakukan amnio. Tommy. Kita pecahkan ketubannya ya Bu. Ini udah bisa lahir tapi ketubannya masih utuh. Nah, ini boleh dari sini. Umpamanya lihat posisinya. Jadi boleh dari sini, boleh dari sini, boleh ke sini. Kalau kamu lupa. Jadi untuk gaya itu namanya unik. Kita itu kebidanan unik. Anda boleh bergaya apa aja, yang penting PI. Iya. Jadi kita nggak haluskan begini-begini, kita lupa nih, ini nggak pas. Waduh, lupa ini jauh gini, nggak bisa, tuh tambah aja tangan kita. Ini boleh. Itu ambil, terus muter lagi. Makanya sebelum kita mulai melakukan itu, pikirkan otak kita kemana kita bekerja supaya kita nyaman dan betul, nggak terburu-buru tapi cepat, ya. Jadi kita seperti kemarin. Oke, masukkan dulu ke belakang sampai ujung, puter, kemudian tunggu. Oh itu masih mulus ya, napas dulu Bu, seperti teknik relaksasi. Yuk, tiup napas, terus kempes Bu, terus kemudian tarik dulu, tarik lagi, tarik dari hidung Bu. Nah udah habis,
Baru kita lakukan amiotomi. Air ketuban jernih atau putih keruh, warnanya putih keruh, ciri khas kurang lebih 50 cc. Putar lagi. Kemudian kita cek apakah pinggir kanan kiri tidak ada tadi ada bagian kecil janin yang turun, kemudian lebarkan, kemudian kita lebarkan, turun, set, buang di tempat. Nah. Kita ini nggak boleh direndam dulu. Terus kemudian tangan kita cuci tangan di klorin dan dibuka secara terbalik. Jadi jangan lupa ini ya, harus di dalam nih. Jadi kamu nggak boleh buka jauh-jauh. Cuci dulu. Habis cuci bukanya adalah di dalam klorin. Baru kemudian kita cuci tangan di air deterjen. DTT. Ya, air DTT. Itu yang mana untuk kecilnya? Tutup lagi. Nah, remote-nya kembaliin lagi. Terus kita akan mendengarkan DJ. Nomor berapa, langkah berapa? Ke-10. Ke-10. Ya. Langkah 10. Dengarkan DJ, kemudian gini cara dengarnya. Tadi ini tutup, ini dibuka yang atas nanti ya. Ini dibuka, kita lihat bagian perut aja. Perhatikan, gimana sih puntung maksimum? Puntung maksimum ini ada di skapula, makanya harus tahu benar. Perhatikan, kita palpasi tadi, nggak perlu kita udah tahu bawahnya kepala. Kita tinggal kepalanya berapa per 5. Kalau per 5-an gini, Mbak ini tengkuk nih, ini pusar. Iya. Kemudian tangan kita gini, tengkuknya di mana? Tengkuknya di, tengkuk itu kelihatan nih, tengkuk itu plasentanya di atas. Nah ini tengkuk itu di sini, puntung maksimum itu di skapula. Di skapula, makanya kita harus tahu berapa per 5. Ini masuk ke sini, ini udah ke sini, tuh. Nah. Ini pusernya di mana? Ini puser. Turun. Set. Nah, ternyata di sini. Nih, tengkuknya di sini. Ikuti 4. Ini mesti 4 masuk. Nah, kemudian masuk. Ini kan kita harus di atas yang bisa kan. Ini lebih 1, 2. Berarti tinggal 2 per 5. Jadi, Leopold 4-nya divergen 2 per 5 bagian. Dari mana 2 per 5 ya? Tadi buang tadi. Kan masuk nih 5. Kalau masuk masih gini ya buang ini, berarti 3 per 5 gitu. Ini adalah yang mudah dicari. Karena kita tahu punggungnya mana tadi? Punggungnya umpamanya kanan. Puntung ini punggungnya. Cukup dikit atas yang sedikit itu skapula. Jadi kita nggak asal nyari mana-mana. Tadi gini punggung sini. Tadi di sini itunya, sejajar ini. Ininya, tengkuknya. Nah, kira-kira di atas 1 cm. Itu adalah skapula. Oke, caranya gini. Ini tengkuk. Sini kita pasang. Kita dengerin dulu. Nah, kita dengerin ini ngadepnya kita bukan ke sini, kita ketemu berarti dari ke belakang. Dengerin dulu, ini veksasi tangan ini veksasi. Kalau nggak veksasi dia begini lagi nggak pas. Veksasi dengerin. Oh nggak pas, dengerin kurang sini. Oh sepertinya ini lebih cepet nih. Bener. Nah kita ngomong ke ibunya, Bu pinjam tangannya ya Bu. Nah kita mau membedakan apakah sama atau tidak. Setelah ini kita ambil, nah terus kita dengerin lagi. Jadi tangan ini nggak bergerak. Oh iya lebih cepat. Jadi betul di sini. Balik lagi tangan kita ke sini. Veksasi lagi.
Itu sebelumnya tadi jam kita dideketin untuk menghitung. Jadi pertama dengarkan fiksasi. Udah jelas ngomong Bu. Jadi bukan Bu, mana tangannya mana Bu? Pinjam Bu tangannya mana, gerayang-gerayang. Nggak boleh. Jadi ini sini gerayang kemana-mana. Jadi kalau kita ngadep kita nyiapin tangan. Itu namanya care. ANC yang benar-benar memperhatikan ibu. Nah, satu, kemudian balik lagi, jelas, baru kita menghitung 1 menit. Nah gitu, triknya itu harus 1, 2, 3, 4 tadi. Ini nggak, jadi ini tetap nggak bergerak. Oke, kemudian sudah selesai mah, kita tutup. Kita tutup lagi. Kita informasikan ke keluarganya. Oke, perhatian. Ini yang pertama diambil adalah selimut. Kalau selimutnya kotor langsung dibuang di tempat medis. Tempat itu, wadah tempat kotor. Warna apa? Merah. Gimana sih kamu nggak hafal? Iya, kain khusus linen. Kotor itu warnanya Merah. Kalau hitam apa? Sampah rumah tangga. Rumah tangga. Kalau kuning apa? Medis. Nah, itu harus hafal betul. Terus ini kalau dia bersih bisa dipakai lagi. Taruh aja sampingnya ibunya. Nanti kalau ada bapak untuk selimut juga boleh. Tapi kalau kotor langsung di situ. Gitu. Jadi nanti kita nggak cari-cari karena kita tidak ngerti. Oke, kemudian handuk bokong. Ini perhatikan, ini nggak boleh ke atas. Salah kan ininya. Handuk dulu. Handuk, misalnya arahkan ke sini, nggak telanjang dulu jadi ibunya. Nah, udah handuk, baru ibunya kita tarik dari bawah. Nah, angkat dulu, angkat dulu, angkat ke sini. Nah, baru kita ke, nah, ini kan. Nah, ini kalau basah gini. Terus ini dibuang ke mana? Ke tong sampah warna merah. Warna merah itu harus hafal. Kemudian baru dikasih Underpants. Jadi handuk bokong. Buka sarung handuk bokong. Gitu kan? Iya. Buka handuk bokong, buka sarung. Buka sarung handuk bokong, gitu kan ngomongnya. Nomor berapa? Ini Bu, handuk dulu Bu, handuk dulu baru bokong. Nomor 15 sampai 18. Buka selimut. Handuk bokong buka sarung. Nah, handuk bokong buka sarung maksudnya tadi. Yang sarung tadi buka, yang tadi remote. Nah ini sudah duluan. Jadi handuk tadi kita situ. Kemudian bokong. Tapi kalau ini sih nggak ada masalah ya. Kalau ini kamu ininya bingung, akhirnya bingung kita melepaskan. Jadi buka sarung baru pakai underpants. Ini udah mulai. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini kamu deketin. Disinilah kita lihat kondisi dari Neo. Apakah kita perlu epis? Apa kemarin itu epis? Jadi panjang, pendek, kaku, kemudian rapuh, itu semua harus epis. Disinilah kita mau epis. Kemudian kita buka alatnya. Nah, setelah kita buka alatnya, kita pakai sarung. Terus kemudian pasang duk. Pasang duknya kemarin ibu ajarin ini sepertiga. Set. Nah, kita ambil sepertiganya.
Kalau udah gini, kemudian kita memimpin Persalinan. udah mulai memimpin persalinan. Jadi ibunya setiap ada his, ibunya Mengejan. Tidak ada his, Istirahat. suruh istirahat dengan kasih minum manis gitu. Setelah itu ibu mengejar, kita ini tanda gini berarti ya, gitu. Jadi ininya begini, Tutup VIP. bukan begini. Tangannya itu loh. Ini namanya stenen. Stenen itu menekan. Jadi kita menekan perineum supaya tidak gini tuh. Tapi ini lewat gini. Terus tangan atas itu mencegah supaya tidak kamu kamu lepas itu. Kepalanya kamu dorong. Nah, gitu. Ini bukan lentur sih, susah. Kamu gini. Supaya dia gimana sih? Tanganmu supaya gini loh. Dia kan masuk gini, terus dia bukan tangannya ntar gini kepalanya, kamu dorong gini, gini, dorong, kamu pegang. Ini pegang ini, temennya pegang ini satu, ini nggak sesuai, dia berat, ya. Tangannya gitu. Aduh, ini kepalanya nggak lentur, ambil yang itu deh, kepalanya aja. Ini nanti masuk gini, kepalanya aja yang kepala. Ini bun-bun kecilnya berada di bawah sembisis. Karena ini nanti dengan subocciput sebagai kamu pegang sini, kamu dorong. Subocciput sebagai ibu mau kalian lah turut-turut. Ini arahnya gini loh, nih. Gini loh. Tuh, dorong. Ini terus gini. Mulailah turut-turut. Waduh, susah bener sih. Ini biasanya ada yang ini ya, ini ya. Bukan ininya nggak lentur, ngeden kita. Ada nggak sih biasanya? Ada tuh belajar. Ya itu kayaknya, ya udah lah. Nah, ini perhatian. Kalau dia gini nggak akan bisa lahir tuh, berarti kalau ini nggak bisa lahir, kan nggak bisa begini. Makanya yang bisa lahir adalah harus bun-bun kecil berada di depan. Nah, ini supaya dia nggak cepat begini, kita lakukan ini, mengatur dia fleksi dengan tangan kiri, dorong. Nah, dari bawah. Nah, ini mau cepat kita dorong lagi ke depan. Cepat, nah, kemudian kita ikutin dia kamu jangan pas deh. Kepalanya lagi, lehernya yang kamu pegang, lehernya pegang. Jadi kita ikutin dia terus dorong. Nah, kita cepatkan dia gituin, kita bantu, kemudian setelah lahir dia klek gitu. Nah, inilah dinamakan defleksi. Kalau di sini banyak mekonium Bapak, kotor dia bisa lap, tapi sekarang tidak perlu dilap lagi. Tapi kalau dia ini perlu, makanya itu ada kasa stay. Kemudian setelah ini dia akan melakukan putar paksi luar. Jadi waktu sini tuh ini pindah tangan kita. Lihat apakah ada lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan kita potong dulu. Kalau nggak bisa, kalau nggak kita longgarkan, tergantung. Kadang-kadang kita longgarkan ke sini, kadang-kadang kita potong terlalu. Kemudian dia akan putar paksi luar. Putar paksi luar, kemudian bipari eta. Jadi yang tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kemudian traksi ke bawah sampai apa? Bahu depan berada di bawah sembisis. Traksi ke atas, bahu jangan didorong, jangan terlalu. Traksi ke bawah sampai bahu belakang berada di bawah sembisis. Kalau udah pas sini kemudian sanggah. Ini tangan yang di atas tadi pindah, susur, sanggah. Ini nyanggah itu gini, bukan begini. Kecekek. Makanya ini gini. Nah, ini namanya nyanggah, ini disanggah di sini. Susur. Nah, ini adalah untuk sambil ini. Nah,
Jadi kepala ini lebih sedikit ininya, kakinya yang lebih besar. Disinilah kita kemungkinan tadi sebelum kita nganterin ini dibuka dulu, ininya harusnya dibuka dulu karena kalau sewaktu-waktu ini kita tutup, kemudian kita isap lendir dengan balon karet. Masukkan mana dulu? Mulut dulu. 5 cm mulut dulu. Kenapa mulut dulu? Karena yang banyak cairan adalah di mulut. Karena kalau kita rangsang dia akan masuk cairan itu sedot. Kalau enggak terjadi aspirasi. Kalau yang sedikit ada di hidung. Jadi kita rangsang gini dia pasti gitu bayinya. Masuk. Nah, gitu dulu. Masuk, lepas, buang. Sedot lagi, masuk menghidung. Buang, tempel lagi, masuk, buang. Nah, tuh, tapi kalau dia nangis kenceng nggak perlu. Udah nggak perlu digituin, dia akan diresopsi sendiri. Oke. Kemudian kita raba, tidak ada janin kedua. Kemudian kita suntik oksitosin. Ini sepertiga paha luar. Jadi nyonteknya kita gini, perhatikan segini. Jadi ini paha, tapi gini contohnya. Berdiri sini, kita ambil sini, nyonteknya itu gini supaya tidak nyeri. Jadi seandainya ini paha ya, nah, ini masukkan, ini dicubit dulu. Nah, ini masukkan, tek. IM di paha sini. Harusnya cuma di bawah kan nggak bisa nyontoin saya. Iya. Gimana nyontoi keras nggak bisa masuk. Ini yang dipegang adalah tangan ini megang. Nih. Bukan ininya, tapi bukan jarumnya, tapi yang hijau yang nggak masuk ke dalam tubuh. Kemudian lakukan aspirasi. Aspirasi dorong. Habis itu nggak goyang. Kalau Anda goyang itu sakit. Tekan sini. Gitu. Tekan pahanya. Bukan, yang dekatnya itu supaya kita bisa tarik. Kalau Anda pindah, ujung ini adalah sakit, dia nyentuh. Jadi kalau pasien biasanya kalau kita sudah biasa, ibu nggak terasa, saya maunya ibu aja, semua saya kan capek. Bidan saya ajarin, sekarang bidan saya udah semua nyuntiknya nggak sakit, karena ini ujungnya ini tidak nyentuh ke jaringan. Coba kalau sekarang tak lihat nih. Nah, udah gini, pindah sini. Nanti mau ini pindah lagi. Jadi ini goyang terus. Jadi kita kalau tadi 1, 2, 3, 4, tarik. Di sampingnya. Tarik sampingnya supaya ini enggak melendung gitu. Ya. Masukkan lagi ke sini. Tutup dulu. Udah masuk. Kemudian kita ganti handuk dengan bedong. Karena kita menunggu pulsasi itu ini. Denyutannya supaya dia mereda atau hilang. Kenapa? Karena denyutan itu menunjukkan bahwa bayi masih mendapat oksigen dan nutrisi dari ibu lewat tali pusat. Makanya sayang kalau kita potong, kecuali aspeksia. Kalau aspeksia kita nggak mikirin, potong segera urus. Kalau ini enggak. Kemudian gini caranya. Ini tadi yang ini kan gini, saya gini. Nah, ini gini. Nah, itu kan supaya tidak hipotermi. Untuk ini hanya harus 30 detik. Kamu harus bisa di rumah. Nggak bisa kalau dari saya. Saya belum nyoba, kamu ngerti apa enggak saya nggak tahu. Nanti di rumah kamu belajar sendiri bagaimana caranya supaya ini bisa. Nah, sebelum ini buka dulu. Ini buka. Nah, gitu. Buka, ini diganti. Nah, perhatikan, ini angkat. Ini jangan, harus kerja sendiri. Harus kerja sendiri. Nah, ini nggak boleh ke atas. Ini harus ke bawah, ambil dari mana, ini kan ada tali pusatnya nih, makanya saya nggak ngambil dari bawah, saya ngambil dari atas ini.
set. Ini masukin juga sini. Nah, ini masukin. Ini ambil karena ada tali pusat, makanya kita harus ngatur ada tali pusat. Tadi kalau umpamanya nggak basah dia nangis, digantinya setelah dipotong juga boleh. Kalau ini kalau ribet, aduh ribet, kita nggak pernah nyalahin, kecuali dia nggak nangis aspeksia. Ini kan basah. Nah, ini buang lagi di tempat merah. Kita raba pulsasi. Ternyata pulsasinya sudah mereda. Nah, rapiin dulu. Ini kepalanya bayi, nggak boleh karena yang terluas adalah kepala. Nah, ini yang pertama kita potong adalah 2 cm di atas pusar yang pertama. Ini selalu kita lindungi, perhatikan. Ini motong nggak asal gini aja, tangannya gini seenaknya, bukan. Kita pegang, kita potong. Nah, itu. Tapi ini nanti nggak bisa dipotong. Terus kemudian ini nggak boleh diurut yang pertama, yang ini boleh diurut supaya nggak dipakai kita seret urut, terus tahan, terus ini ambil lagi, ini yang kedua. Oh, diklaim. Klaim dengan kohar memotongnya. Kemudian bagaimana kita motong dilindungi. Nah, gunting tali pusatnya ambil. Mana gunting tali pusat? Ambil gunting tali Itu pusat. yang pipi, yang bengkok Gunting tali pipi. pusat deh, nggak hafal. Mana sih? Harus ngapal. Nah, gini pita. Tuh. Terus ini motong tali pusat. Motongnya dilindungi gini ya. Ada yang dari sini boleh, kalau saya nggak terbiasa. Pokok lindungi perut dari benda tajam. Nah, gini. Potong tali pusat. Nah. Kan tali pusat sini. Nah. Kemudian diikat. Tapi kalau pakai klem, bawahnya klem baru dibuka. Yang klem biru itu kan ada tuh. Ini kalau dibuka dia, tuh pas. Ini dari sini, dari bawah ke atas. Nih, lihat dari sini. Kemudian kita longgarin sedikit. Ini bisa dari sini juga boleh. Pokok ini ikat ini supaya tidak. Nah, ini tangannya gini. Jadi nggak gini kena ini boleh. Ada yang begini boleh. Nah, saya begini. Ini supaya nggak ketarik ini pusernya. Jadi gini. Set. Nah, tut. Ini lagi. Puter. Ikat. Terus kita balik lagi. Gitu. Ya. Terus ini kita balik. Ya, supaya sini juga kena. Oke, kalau ini sih kita nggak pernah cara mau balik mau nggak, yang penting ini nggak berdarah lagi. Nah, gitu ya. Kemudian dah putus. Nah, nggak apa-apa. Terus kemudian udah kita tidurkan. Ini Bu, anaknya laki-laki perempuan ya Bu, gitu. Nah, kuat itu kasih tahu nih Bu, anaknya perempuan. Nah, ini IMD. Nah, ini kan ada tutupnya gini kan, kalau IMD kan dia di sini. Nih. Iya. Ini kan gitu kan. Mana tadi? Kalau IMD kan di sini, jadi ini kan. Ini seperti
Nah, gini bentuknya. Jadi seperti katak. Jadi ini nanti dia merangkak juga merangsang supaya usernya supaya cepat lari. Nah, ini terus ini sama. Ini ke ibunya, biasanya ke dada, di tengah-tengah puting susu. Agak ke bawah supaya dia merangkak kena. Dah. Kemudian kita akan Keluarin dulu. plasenta. Ini itu dulu. Cek apakah ada blasnya urin vesikalnya penuh. Kalau penuh kita lakukan kateterisasi. Tapi kalau nggak penuh ya udah. Dorong dulu, kita majukan klem 5 sampai 10 cm. Tunggu, kita nggak boleh terburu-buru, tunggu perut kontraksi. Kalau perut kontraksi kita lakukan PTT. Penegangan tali pusat, bukan peregangan ya. Penegangan tali pusat terkendali. Nih, caranya gini. Langkah berapa udah? 33. Langkah 33. Iya. PTT itu penegangan tali pusat terkendali. PTT dilakukan di waktu uterus berkontraksi. Jadi mencegah terjadinya penurunan uterus, namanya inversio uteri. Inversio uteri. Oke, perhatikan di sini. Kemudian kita ada punya cara dorsokranial. Secara dorsokranial secara Kushner kalau dia masuk lagi, secara Klein, secara Trasman. Gitu. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nanti kita itulah. Kemarin. Jadi kalau uri untuk mengetahui sudah lepas atau belum dengan cara satu, tulis di situ dorsokranial, dorong gini, dorong ke arah kranial itu kepala. Terus kemudian yang kedua adalah Kushner. Kushner itu di waktu ada kontraksi tangan kiri atas yang bisa tekan. Nah, kalau dia masuk lagi, waktu dilepas dia masuk lagi berarti belum lepas. Tapi kalau dia tidak bergerak berarti sudah lepas. Kemudian secara Klein itu adalah fundus uteri. Di waktu ada kontraksi dorong fundus uterinya, sedorong. Nah, kalau dia makin panjang berarti sudah lepas. Kalau secara Strassman ini ditegangkan, ketuk fundus uterinya. Nah, kalau ketukan ini ternyata bergetar ke arah tangan kita berarti belum lepas. Gitu. Itu adalah untuk mengetahui salah satu Anda apa aja boleh. Kemudian kalau sudah lepas, tanda-tandanya apa? Uterus globuler. Globuler itu adalah membulat karena darahnya ada di dalam uterus. Uterus globuler. Tali pusat bertambah panjang. Ada nggak di situ? Tanda udah lepas PTT harusnya di nggak ada harusnya di tentang di kala 3 semuanya ada di kala 3 sebenarnya. Pindah posisi tegangkan. Yaitu urutannya tadi. Nah, kemudian tanda-tanda plasenta sudah lepas adalah uterus globuler. Tali pusat uterus globuler itu membulat. Tali pusat bertambah panjang. Kadang-kadang disertai keluar semburan darah secara tiba-tiba. Apabila semburan darah itu bisa apabila lepasnya plasenta ini dari pinggir. Kalau lepas secara kalau lepas dari pinggir itu dia akan keluar darah. Tapi kalau lepasnya dari tengah seperti payung dia ngumpul di sini. Itu Schultz.
Jadi secara Oh iya, school, secara school dan secara Chul dan ada ya satu satu lagi. lagi apa? Chul Ntar dan lupa. kids apa? Ki. Dulu sih kids. Mana sih kamu udah dipelajari juga. Jadi syarat school itu dari tengah. Kalau dari pinggir itu biasanya dia telah ada darah, tapi kalau dari tengah dia setelah plasen lepas baru perdarahan banyak, majuin lagi. Nah tadi kita lupa. Ini harus waktu itu harus taruh di sini. Nah kemudian kalau ini majuin lagi. Majuin lagi, tarik. Ini terus busur kranial ya. Ini selalu busur kranial, dorong sampai sepertiga bagian atas tampak. Kemudian terus sampai sepertiga bagian bawah tampak, baru dengan sejajar lantai. 2/3 kita putar. Gitu. Setelah kita putar, kemudian kita tempatkan di tempat plasenta. Kemudian lakukan masase selama 15 detik. Kalau ternyata kontraksinya baik, berarti dia keras seperti batu. Keras seperti batu, kemudian kita perhatikan, kita cek sudah ada keras. Berarti ini tetap begini. Nah, ya tetap ini. Ini nggak boleh telanjang bulat. Ini tetap. Ini bayinya ya supaya nggak itu. Oke, kemudian kita cek plasenta. Kita cek plasenta, mana yang dicek, dibuka dulu. Kita ceknya yaitu bagian maternal. Ini bagian maternal. Kamu udah dipelajari belum kah? Kalau tidak, sudah ada ya? Udah Ibu. Udah ditugasin tapi belum dijelasin. Iya. Oh. Baru kayak materi. Kita nyari materinya. Udah. Nanti sambil kamu itu ya, kamu perhatiin mana. Jadi kalau kala 3 itu yang pertama lahir adalah kita bagian maternal. Bagian maternal itu bagian ibu. Setelah ini pertama yang dikenal adalah selaput amnion dan selaput korion utuh. Ini selaput namanya. Yang menutupi plasenta itu adalah selaput korion. Kemudian kita buka. Ini seolah-olah kotrodo normal adalah 16 sampai 20. Kemudian habis ini kita bersihkan pinggir. Cet enggak ada. Bagaimana tahu enggak ada? Kita pungus gini. Nah, tidak ada kok. Jadi ini alur-alurnya itu, kotrodonya itu enggak ada yang terbuka. Nah, cuma angkat gini. Semua nutup, berarti tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan diameter, mengukur diameter. Diameter itu panjang kali lebar. Kamu harus bisa ukur sini berapa, sini ke sini berapa, sini ke sini, kamu harus punya. Jadi ukur, aku kalau saya sini berapa senti, ini ke sini masing-masing lain. Normalnya adalah 16 kali 20 gitu. Panjang kali lebar. Setelah kita tahu, kemudian kita lakukan cari kotiledon yang tertebal. Tebal, kemudian kita tusuk yang tebal itu. Set, masuk ke dalam. Dan masuk ke dalam, kita jangan ngikut tangan kita. Set, kemudian dari sini gitu. 2 cm Bu, tebalnya gitu. Kan ada bangsa, set 2 cm Bu, mana 2 cm? Orang tangannya aja di ujung. Karena dia ngikut, tangannya ngikut ke dalam. Ngikut ke dalam, akhirnya 2 cm. Di mana 2 cm-nya? Makanya kita masuk, pak. Ini yang lurus ini yang diukur. Set sejajar. Tuh, 2 cm Bu, ini sama ini. 2,5 Bu, 1 cm Bu, ada buktinya. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian kita akan masuk
pemeriksaan tentang bagian fetal. Sekarang ini bagian fetal. Fetal di sini ada pinggir, kita lap. Nah, pinggir lap. Kenapa? Kalau masih ada perdarahan masif, berarti ada anak plasenta yang tertinggal. Anak plasenta namanya apa? Plasenta subcenturiata. Plasenta di sini lihat. Apabila ada perdarahan yang terus ngucur gitu, berarti satu kotyledon nempel di situ, ketinggalan. Ini biasanya anak plasenta di sini. Ini satu kotyledon nyambung ke sini. Jadi waktu ini lepas dia nggak bisa malah putus. Namanya apa anak plasenta? Subcenturi, tulis di situ. Subcenturiata. Orang nggak bisa itu. Subcenturiata itu namanya anak plasenta. Subcenturiata. Subcenturiata. Nah, kemudian kita akan kondisinya. Tali pusat tampak segar karena itu mengaruhi. Yang ini apa namanya? Yang nutupin? Yang nutupin apa namanya? Bukan. Bukan. Apa yang melindungi plasenta itu namanya? Bukan, itu ada tuh. Jelai dari warton. Oh iya, selai tulisnya jelai dari warton karena gel, dia itu seperti jelly. Ini Jelly aja. jelly tulisannya jelai, tulis gelai dari warton. Jadi jelly karena dari memang warton. Jelai warton. Nanti kamu lihat di buku itu, buku hijau. Nanti di rumah aja. Jadi tali pusat tampak segar, dilindungi oleh selai dari warton. Kemudian terdiri dari dua tali pusat itu dua apa? Dua lilitan. Ini loh merah sama hijau. Oh, Merah mana? Terdiri dari dua Vena. arteri, satu vena. Terdiri dari dua arteri, satu vena. Dilihat gini, oh itu berarti memang sesuai lah untuk ngasih makan kayak ini sama untuk berarti kemudian kita ukur kalau mana nggak boleh ke atas. Ini kalau tinggi gini aja. Satu, ini kalau memang ini masih ada ininya pindah, ukur. Satu, terus ditekuk. Dua masih sisa. Nah, jadi saya 20 segini. Kalau 2 berarti 40 ditambah 6 cm. Jadi 46 gitu. Jadi bukan asal tekuk-tekuk 46 Bu, tekuk-tekuk enggak. Tekuk-tekuk 50 dari mana? 50 kamu tekuk-tekuk doang. Terus diikat. Ngasal Bu. Enggak boleh. Semua itu karena mempengaruhi. Oh, bener aja lilitan. Oh, bener aja tali pusat pendek, makanya lahir susah. Oh, gitu-gitu. Itu adalah sesuai dengan kenapa dia lahir lama gitu. Kenapa dia lilitan bukan asal gitu. Terus kenapa kecil? Iya, bener aja tali pusatnya, bajinya kecil, orang plasentanya kecil. Oh, bener aja karena ibunya hipertensi. Gitu, semua itu ada berhubungan. Siap. Oke, masuk. Kemudian kita lanjutkan dengan meraba adakah vesika urina pria. Ternyata vesika urinanya tidak penuh. Kemudian kita estimasi perdarahan ya. Iya Bu. Nah ini tangan kita cuci tangan dulu ke klorin, habis klorin air DT, kemudian kita lap. Jadi klorin air DT lap. Nah, setelah lap kita estimasi dari bawah. Perdarahan kurang lebih umpamanya 200 cc boleh. Kemudian kita ke atas lagi vesika uriaria kosong. Kemudian kita ajarkan ibunya untuk massage. Ini Bu, lihat nih. Bu, ini tandanya ini bagus Bu. Barat
uterusnya kontraksi bagus kayak batu. Lah kita ajarin ya Bu, nanti kalau suatu-waktu lembek itu menandakan ada pendarahan. Ibu harus sering di mana? Massase Pak. Tadi. Ini ya. Nah. Udah gini aja. Nah, ini kita Ibu makanya tangan kita tadi cuci tangan. Nah, kemudian apa lo? Keras kan Bu? Coba ini puter Bu. Nah, sering tilus-tilus gini Bu supaya kontraksinya baik gitu. Jadi Ibu diajarkan massase. Oh, pintar Ibu bisa. Kemudian kita naik ke atas lagi, kita melihat bayinya. Bayinya sedang apa dia? Apa sudah sedang tidur, sudah mengulum Putih. ibu jari Oh, justru ibu dia kan diam dulu, menangis, diam, mengulum gitu, bukan dia mengeluarkan air liur dulu, habis liur baru ngulum, habis ngulum baru mendapatkan puting. Jadi sedang ngapain dia? Bayi sedang mengeluarkan air liur, jadi dia sudah ada rangsangan ke itu puting susu. Dia dari ngiler, habis ngiler dia emut untuk apa jempol, supaya dia gila-gila cari Puting susu. puting susu sesuai dengan yang di dalam, makanya ini nggak boleh dilap. Oke, kemudian setelah puting susu nyampe, kita ngelihat ibunya, tahu ibu baik gitu, sampai ke puting susu dari baik, kemudian kita raba nadi. Nadinya normal. Setelah itu baru kita dan ini tetap ada di sini. Kita akan membersihkan ibu dari darah. Tapi sebelum membersihkan, kita semua alat-alat diturunin semua. Ini semua diturunin, kita masukkan ke dalam klorin. Semua yang dipakai apa tadi, masukkan semua ke dalam klorin. Kalau masukkan yang ini dibuang di mana? Sampai medis. Ini dibuang di mana? Sampai medis. Sampah medis. Medis. Safety box. Safety box. Ini sampah medis. Safety Safety box. box. Ini semuanya dimasukkan ke dalam klorin. Nah, dibukain semua begini kalau masukin. Semua dibuka. Tapi sekarang kita tidak dianjurkan klorin, pakai enzimatik. Enzimatik itu apa Bu? Cairan yang membuat ini kan langsung kena. Jadi kita pakai enzimatik, direndam sesuai dengan kemarin saya baru ikut pelatihan dengan Podalin dari PPI. Jadi pencegahan pengendalian infeksi baru selesai kemarin. Jadi saya enzimatiknya katanya ada sih, kita perlu lihat. Katanya nggak bikin karaten. Ini nggak boleh lagi. Kita nggak boleh semua penelitian. Korentang nggak boleh pakai. Mending tangan kita steril, ambil aja pakai tangan. Sekali dibuka ini nggak boleh dimasukkan lagi. Oke, ini semua direndam. Ini kalau ini nggak dipakai nggak usah. Semua yang dipakai direndam ya. Rendam kita. Kemudian kita akan membersihkan ibu. Jadi sebelum membersihkan ibu, ini ini gini. Ini dibuang di mana? Deterjen. Oh iya, deterjen. Kita kan ada ini khusus 2 arah semua, ini nggak boleh. Kalau merah campur anduk-anduk yang bersih dong. Oh iya. Campur anduk, bau semua, darah semua. Ini Bawa air masuk ketoban. ke Deterjen. Oke. Kemudian ini kita tekuk, ini kita tekuk, ini kita tekuk. Kita akan memandikan ibu. Coba ininya. Untuk darah, yang satu untuk bilas, yang satu untuk anduk. Jadi gini caranya. Pertama kita bersihkan. Tapi anak-anak sekarang nggak telaten, saya lihat, aduh susah, kamu harus bisa sendiri ada itu. Ini yang bersihkan ada di sini dulu. 1, 2 bersih. Nah kita sini darah. Tadi kan kena darah sini. Tadi kan tangan kita gitu-gitu, makanya dari sini ke sini, ke sini, ke sini.
Nah, kemudian kita bisa dorong tangan kita nih, udah sedikit aja. Nah, udah sampai sini, putar tadi. Ini untuk ke sebelah sini gantian. Gitu, ya. Kemudian itu sini, ini ganti yang bersih. Nanti diperes bukan gini ya. Aku seringnya adik-adik tak begini. Mana bisa begini-begini, ini kotor. Ini kita nggak boleh gitu, kita harus gini. Nah, dikucek, dibersihin, peres. Jadi bukan gini ya, sekarang gini. Pusing saya. Pusing banget ngajarinya saya. Aduh, setengah mati deh adik ini sekarang. Ini, ya, ini sekarang yang bersih. Nah, ini makin sama, makin ditekuk. Nah, terus kemudian dibalik. Dibalik untuk sebelah sini ya. Dan kita ambil kita yang bersih, ini seolah-olah anduk. Bersihkan ibunya nyaman jadinya. Nah, kita bersihkan. Nah, buang di mana nih? Tempatku kuning. Kemudian kita siapkan. Itu ambil softteknya mana? Nggak ada. Guys, softtek guys. Sampai ke pantat-pantat pun. Ke pantat biasanya 2 kalau habis lahir kita itunya kita pasangnya ya. Setelah ini kemudian kita bayinya kan tetap itu atau enggak kita bayinya udah dikasih vitamin K belum sih? belum sih ini masih terakhir. Masih Makanya saya masih bingung. Wow, Puspa. pakai punya Puspa. Nah, yang panjang. Tapi yang bersalin panjang lagi. Iya. Panjang lagi. Buat kampus itu biasanya. ya ini nggak usah gitu, bisa gitu, taruh sini aja untuk belajar. Jadi ini biasanya kita tempel di, tapi sebelumnya jangan pakai celana dulu karena kita lap-lap lagi. Makanya ini nggak dibuka, kadang-kadang saya giniin. Nah, enggak, ini enggak dulu karena kita belum, masih takutnya darahnya banyak-banyak. Celana kan kita lepas celana lagi, kita nggak perlu celana kan kita darahnya banyak gitu. Nah ini tetap tadi ininya pegang. Nah ini tetap gini, nah gini tetap kan dia masih belum dapat, jadi kita bersihkan dia tetap begitu. Oke, kemudian kita ini masih ada satu kan yang bersih, masih ada yang bersih satu. Ini adalah kita nih, ini tempat kita bersihin. Klorin dulu. Mana yang basah, yang kotor itu paling belakang. Cet. Ini bersih sini dulu tempatnya. Terus kemudian yang kotor. Kemudian kita ambil, kita balik nih. Kita balik. Kita ganti air DTT. Sama. Nah, kemudian kita balik nih. Ganti di sini. Ini udah kita turunin tadi, kita masukkan di pendil, kita ganti klorin, semua. Kita perhatikan, ini tadi kita balik tadi kan sama yang jauh dulu baru yang terdekat. Ini coba, nih. Ini dari jauh di sana. Ini dulu, nah ini baru ke sini. Nah, nggak perlu diangkat, nggak perlu, kan ada bayinya. Terus kita balik. Nah, ini soalnya klorin. Terus baru air DTT. Tapi kita udah bersih, tetap aja dari sini yang bersih dulu. Nah, kalau air DT boleh begini. Nah, gitu. Ya. Oke, ini udah selesai, baru pakai celana dalam.
kan untuk sini kita harus punya. Terus habis celana kita pakai kain. Ini bisa saya lakukan. Itu kainnya situ ambil. Baju sama kain. Oh iya topi kainnya tadi. Harusnya pakai topi tadi. Habis itu bukan ini topi. Habis itu ada kamu baca. Makanya kalau kita salah pasti masih sisa. Makanya kalau kita pas itunya, waduh, harusnya tadi urutannya. Nah, ini. Ambil diangkat ini. Kita pegang sini, angkat Bu. Nah, taruh Bu. Nah, tangan kita pegang yang bawah supaya nggak kena. Gitu. Baru pakai kain, pakai Baju. baju. Kok bajunya bagus ya? Kayak kimono. Ini baju ini tetap aja biar bayinya itu. Nah, udah kalau pas ini selimutin, lurus Bu kakinya Bu. Nah. Iya Bu Bida. Enak Bu, nyaman Bu Bidan. Udah nyaman aja. Nah, setelah ini semua selesai, kemudian kita pindahkan tadi air klor. Kan tadi alat-alat di air klorin kan? Iya. Kita pindahkan di DTT. air BTT gitu. Jadi klorin kan cuma kita ngerjain ini paling 10 menit pas. Jadi pindahkan semua ke air BTT. Juga ini kita buka, boleh kita buka di klorin, tutup di klorin. Tapi setelah mindahkan semua, toh ini nanti nggak dipakai, dibuang tempat magis, gitu. Nah, di sini kita boleh langsung cuci tangan lagi di air mengalir karena kita aman. Ini udah selesai, ini semua udah beres, itu di tempat bayinya. Itu kita masih pakai lengkap ya, ABD lengkap. Nah, kita akan membawa bayinya untuk memberi salep mata. Jadi sebelum memberi salep kita ngomong, Ibu, bayinya tadi kan lewat daerah kemaluan ya Bu. Di sini tuh banyak kuman Ibu. Jadi takutnya ini sebagai pencegahan kita nanti kita kasih salep mata Bu. Terus kita suntik vitamin K. Jadi bukan HB0 nanti 1 jam. Kita vitamin K karena kepala janin tadi Ibu dia mentok panggul nih, mau masuk mentok-mentok panggul, takutnya ada tekanan yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Mencegah aja Bu gitu. Tapi dia Ibu saya nyiapin alat dulu, nanti bayinya kita ambil. Jadi kita ke tempat sini gantian. Kita siapkan. Bisa dulu guys. Siapkan dulu. Nah ini tempat bayinya ya. Oke. Kita vitamin K berapa miligram? 1 miligram. 1 sekarang kita udah punya kemasan 1 mili, jadi 1 ampul. Kalau 2 berarti 1 cc dibagi 0,5. Tapi harus langsung dibuang sayang. Sekarang farmasi sudah kita memberikan itu 1 miligram gitu, 1 miligram di sini. Ada yang 1 cc, tapi kalau dia 2 miligram, jadi kita ambilnya 0,5 cc. Jadi kita lihat ini berapa cc sih? Kita berapa cc, berapa miligram, kita ambil 1. Berarti kita buka. Nah, kita tetap kayak tadi. Kemudian kita patahkan. Set. Nah, kita patahkan. Tetap aja. Nah, kita patah, kita kemudian ambil sarung tangan. Dan ini boleh nih. Kalau susah begini, masukkan, ambil 0,5 berarti karena isinya 0,5 kan. Kemudian One hand.
sudah pakai sarung tangan. Nah, jadi bayinya tadi bayinya dari sini cara ngambilnya. Kamu tadi gini ya. Nih, coba. Nah, gimana cara ngambil bayinya? Tadi kan begini, ya kan? Jadi gini, atas, ini tangan kanan di atas, ini di bawah. Shit. Kita ambil. Terus sini. Udah di sini ini bukan limbang, kita hanya ngasih salep Mata. Salep mata dulu, ini air DTT. Bersihkan dulu. Kita kalau bersihkan ini dari Dalam. dalam keluar. Terus kalau ngasih salep Jadi luar ke dalam. karena ductus Naxoclarim. Nah, ductus lacrimalis. Nih, kalau ini tangan kita, kalau tadi bersihin boleh begini tangannya, jangan tangan gini. Jadi, tangannya harus begini, kita bersihinnya tadi 1, 2. Kemudian kalau nyalep, ini dibuka karena kita di selera bawah. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Kemudian kita akan menyuntikkan di sebelah mana? Kiri kanan? Kita buka. kanan. Sebelah kiri. Kiri. Oh, kiri. Nah, jadi ngambilnya ini ke sini. Jadi bukan di sini, tapi di atas, ya. Atau antero Lateral. ambil sini. Kemudian kita suntik, jadi tambah nyuntiknya dari sama. Ini makanya kita belakangan ambil gini. 1, set. Pegang ujungnya, aspirasi, set, kemudian ya. Terus masukkan di safety, tapi safety boxnya kan di sana, jadi 1. Jadi nanti jadiin 1 aja, kumpulin. Nah, udah semua, ini tekan dulu sebentar baru kita kembalikan ke ibunya. Apa yang diomong ke ibunya? Nih yang diomong apa? Ini kan ibu ini sudah dikasih, ini jangan dihapus ya Bu, ini bukan belek, ini adalah salep Mata. jangan dihapus, nanti udah dibilang udah kita suntik ya Bu. Terusin aja, tapi kita mau main beresin alat-alat, terus masuklah ke kala Keempat. tensi segala macam Evaluasi. ya. Oke, sampai sini Panjang sekali.